Bu Osi. Ya, ada apa Pak Mahmud? Bu Osi lagi sibuk nggak Bu Osi? Enggak, kebetulan lagi senggang ini Pak. Oh, Ada apa ya? nggak, saya pingin ini ada sedikit apa namanya yang ingin saya diskusikan sama Bu Osi. Kalau Bu Osi sekarang nggak ada kesibukan, nanti saya ke tempat ke ruangan Bu Osi. Oh, boleh Pak, boleh. Ah, bisa kok. Oh ya Ya. udah Bu Osi, saya ke sana sekarang Bu Osi Ya, ya. siap Pak. Saya tunggu ya. Ya. Oh Ya, 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 ya ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Osi. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk Pak. Duduk Pak. Ya ya, makasih Bu Osi. Ya Pak. Ini Bu Osi, Ya. heeh, saya pingin ada sedikit curhatan lah ke Bu Osi, berbagi cerita. Oh ya, silahkan boleh Pak, boleh. Ada apa Gini ya Bu Pak? Osi, kan ini saya sekarang untuk pelajaran kimia Hmm, kelas 12. ya, Saya mau masuk materi terakhir tentang ya. kimia unsur. Nah, Hmm, sewaktu saya masuk di hari pertama materi tersebut untuk pengenalan, ya. kok kayaknya siswa-siswanya banyak yang kurang respect gitu Bu Osi dengan apa yang saya sampaikan. Oh, Bapak tahu kalau anak-anak itu tidak kurang respect itu terlihat dari mananya, Pak? Yang pertama ketika saya menyampaikan tujuan pembelajaran, Hmm. kemudian mulai poin-poin materinya, anak kayaknya apa namanya mendengarkannya kurang semangat. Malah mereka lebih sambil ngintip-ngintip HP-nya. Apa mungkin sebab ini Bu Osi ya? Apa namanya eh, materi bab terakhir saya itu materi hafalan. Sedangkan saya pinginnya kan anak-anak walaupun materinya hafalan, mereka tetap semangat belajarnya, tetap respect sehingga hasilnya bisa maksimal. Oh ya. Kalau selama ini Pak Mahmud pakai metode apa mengajar mereka tahun-tahun sebelumnya? Mm. Kalau tahun-tahun sebelumnya, saya untuk materi ini biasanya saya berdiskusi. Jadi membagi kelompok, kemudian berdiskusi. Oh Masing-masing iya. kelompok saya bagi, misal golongan ini, kelompok satu, golongan ini, kelompok dua. Tapi kok saya mau coba seperti itu, mereka masih kurang semangat. Mm-mm. Jadi menurut Pak Mahmud metode yang lama itu anak-anaknya kurang bersemangat gitu ya Pak ya? Mm. Sekarang Pak Mahmud ada nggak? Iya Bu, apa karena efek pandemi Bu ya? Ya, Kita udah bisa jadi tuh Pak. Eh, Sekarang Pak Mahmud ada rencana nggak untuk materi kimia unsur ini? Kira-kira Pak Mahmud sudah ada gambaran nggak? Kira-kira mau menerapkan langkah yang seperti apa? Halo? saya sih Ya, pinginnya mau memakai metode baru Bu. ya, Heeh. Tetapi saya sendiri belum pernah mencobanya, jadi masih agak ragu. Nah, rencana saya begini Bu, ya, karena kan selama pandemi anak-anak itu cenderung belajar online dengan HP. ya. Mungkin mereka itu, kalau materi teori cari di Google sudah dapat, tinggal dibaca. Hmm, Nah, rencana saya selain mereka menggunakan HP-nya untuk mencari materi dibantu dengan buku, saya ingin membuat pembelajaran baru dengan HP mereka, hmm. dengan apa membuat pembelajaran dengan video untuk masing-masing anak, bukan lagi kelompok. Saya ingin nyoba seperti itu, cuma masih agak ragu Bu, karena belum pernah melakukan. Oh, jadi karena Pak Mahmud melihat anak-anak ini terbawa dari pandemi ya Pak, suka megang HP ya karena dulu belajarnya daring. Jadi Pak Mahmud terpikir metode memanfaatkan HP itu ya Pak ya dalam pembelajarannya. Seperti itu ya Pak ya.
Kemudian Iya Bu, rencananya saya seperti itu. ya, kemudian memanfaatkan HP-nya dengan cara murid membuat video seperti itu ya, Pak. Nah, kira-kira membuat video yang bagaimana, Pak Mahmud? Nah, rencana saya seperti ini Bu, Mm-mm. kan unsur itu ada banyak. Ya. Di kelas 12 ini yang Mm-mm. dibahas gak semua unsur, hanya beberapa golongan dan beberapa periode. Mm-mm. Sedangkan di kelas yang saya ajar, itu satu kelas ada sekitar 32 sampai 36 siswa. Nah, rencana saya nanti setiap siswa saya kasih tugas untuk apa namanya? Memahami satu unsur saja. Misal gini, si Budi nanti dapat unsur besi. Nah, nanti si Budi itu memerankan dirinya sebagai besi. Iya. Nama saya Budi, saya biasa dipanggil besi. Sifat saya seperti ini, saya terdapatnya di ini, kegunaannya di ini, dan seterusnya. Jadi mereka menggunakan HP itu untuk mencari sifatnya, sifat unsur tersebut, kemudian kegunaannya, di alam terdapat di mana. Setelah itu, setiap anak berbeda-beda. Nah, nantinya setelah 32 anak itu membuat masing-masing satu video, durasi mungkin hanya sekitar 1 sampai 2 menit, Iya. itu nanti rencana saya gabungkan, kemudian saya kirim ke grup kelas. Jadi semua anak di kelas itu nanti bisa belajar dari kawan-kawannya dengan menyetel video tersebut. Wah, idenya Itu Bu bagus, rencana Pak. saya. Bagus sekali itu Pak Mahmud idenya ya. Jadi nanti Pak Mahmud mendapatkan jumlah video sejumlah murid ya dengan unsur yang berbeda, Pak ya. Ya. Iya Bu, rencananya seperti itu. Nah, terus eh kira-kira Bapak mau mulainya dari mana? Apakah eh, memulainya itu langsung dibagi gitu, atau Bapak mau bikin rancangan atau langsung prakteknya itu gimana, Pak? Nah, rencana saya Bu, nanti untuk pengambilan videonya itu mereka di kelas pada saat jam pelajaran. Oh, heeh. Jadinya anak divideokan, kita menggunakan tripod supaya gambarnya lebih bagus. Nah, anak-anak itulah yang memvideokan kawannya, tapi saya ada di kelas tersebut. Tujuannya Oh. apa? Kalau dia di kelas, kondisi ruang belajarnya masih kelihatan, kemudian kita bisa tahu juga kemampuan anak untuk maju ke depan atau kemauannya. Melatih anak supaya bisa berbicara di depan. Kalau membuat di rumah, bisa jadi mereka bisa diulang-ulang, Bu. Makanya kita selain untuk belajar, juga untuk melatih keberanian anak tampil di depan. Itu rencana saya. Ya. Berarti nanti buat videonya di sekolah ya, Pak ya. Eh, Di Kira-kira sekolah pas jam pelajaran, Bu. iya, pas jam pelajaran Pak Mahmud ya. Eh, Targetnya kapan Pak Mahmud mau melaksanakan itu rencananya? Target saya sih minggu depan, Bu. Minggu depan mungkin bisa selesai dalam waktu 3 kali pertemuan, Bu. 3 pertemuan ya Pak ya. Yang pertemuan pertama, ya 2 jam pelajaran itu 1 jam untuk menjelaskan, kemudian untuk menjelaskan teknisnya, mereka bisa yang udah siap langsung maju. Setelah itu 2 pertemuan selanjutnya untuk menyelesaikan. Oh, itu Pak Itu Mahmud rencana awal saya, Bu. ya, itu Pak Mahmud mau di satu kelas dulu atau bagaimana Pak? Rencana saya di minggu itu kan saya ngajar ada di 4 kelas. Iya. Jadi di minggu tersebut setiap kelas saya laksanakan. Oh Tapi ya. masing-masing kelas melaksanakan dalam 3 kali pertemuan. Oh ya. Ya, bagus itu Pak. Oke, jadi Kemudian pertemuan keempatnya kita refleksi. iya. Jadi nanti kita taunya gimana Pak? Pembelajaran ini berhasil atau enggak Pak? Nanti kan video itu Ya. di rumah sebelum digabungkan saya tonton dulu, Bu.
Ya. Nah, kita lihat coba di situ anak betul nggak yang disampaikan itu, misal sifatnya seperti ini, sesuai nggak dengan di buku atau sifat aslinya, atau mereka hanya apa yang mereka ingat aja. Oh iya. Berarti Kita nanti, lihat kalau misal 70% anak, iya. Berarti nanti tadi targetnya 1 minggu ya Pak ya? tiga Tiga pertemuan Bu. pertemuan itu berarti kalau kimia kan 1 minggu 2 pertemuan, berarti 1 minggu lebih lah ya, 2 minggu lah Satu, ya. satu minggu 4 pertemuan Bu. 4 jam, 2 kali pertemuan ya. Iya, 2 pertemuan berarti kan kalau 3 pertemuan 1 minggu setengah ya, 6 jam Pak ya. Ya, 1 minggu setengah. Iya, berarti sekitar 10 hari lah atau 2 minggu ya Pak. Berarti 2 minggu yang akan datang kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya, biar kita bisa Bisa lihat Bu. apakah berhasil apa enggak, atau bagaimana, apa yang perlu kita perbaiki, atau kita bisa ngobrol lebih lanjut gitu kan Pak ya. Iya Bu, nanti saya hubungi lagi setelah Iya, semua kelas selesai. Nanti saya coba hubungin Bu Osi lagi. iya, iya, Kapan iya. Bu Osi ada waktu yang luang, nanti kita diskusi lagi tentang apa yang sudah saya lakukan Bu. Iya, iya, iya. Semoga berhasil ya Pak Mahmud. Ya Bu, Iya, makasih atas dukungannya Bu iya. ya. Semangat Pak. Ya Bu, semangat. Iya. Makasih banyak Bu Osi Iya, ya. sama-sama Pak. Saya ke kelas dulu ya. Iya, iya Pak. Ya. Saya ke kelas dulu Bu ya. Iya Ngobrol gadgetnya. Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Mahmud? Waalaikumsalam Bu Osi. Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Gimana Bu Osi, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Lama nggak ketemu ya Pak? Iya Bu, udah ini apa namanya? Ada berapa minggu nggak ngobrol-ngobrol Bu ya? Iya. Gini Pak, saya kayaknya lihat status-status Pak Mahmud ini kayaknya dalam pembelajaran luar biasa ini. Jadi saya mau ada sesuatu yang mau saya ceritakan ke Pak Mahmud ini. Kira-kira nanti jam istirahat ada waktu nggak Pak? Insya Allah sekarang pun ada Bu. Kalau memang Ibu nggak ada jam ngajar, saya juga lagi kosong. Kalau kita mau ngobrol atau yang ingin disampaikan, kita bisa sekarang. Atau mau istirahat juga, nggak apa-apa. Oh, Tergantung Bu Osi ada kegiatan nggak sekarang. oh iya. Kebetulan saya juga kosong ini Pak. Berarti langsung aja sekarang nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak mengganggu Pak Mahmud kan? Nggak Bu. Bisa-bisa sekarang. Kita cari tempat aja Bu, di ruang guru atau di ini, supaya lebih enak kita sambil duduk ngobrolnya Bu. Oh iya. Ayo Pak, mari Pak. Mm. Ya Bu. Heeh. Ya, eh, ya gini Pak Mahmud. Saya ini sebenarnya lagi ada sesuatu ini tentang murid-murid ini di kelas. Jadi gini, sekarang ini kan pembelajaran kita sudah full tatap muka Pak. Anak-anak ini kan sudah tidak daring gitu kan, tidak juga luring dan daring, tapi kita sudah full tatap muka selama beberapa bulan ini. Nah, jadi saya ini sepertinya menghadapi kendala di dalam kelas Pak. Jadi ketika saya mengajar, kemudian saya memberikan tugas ya, eh, soal-soal seperti itu, anak-anak ini banyak sekali yang tidak menyelesaikan tugas gitu Pak ya. Gak tahu juga apa karena efek pandemi, mereka masih terbiasa pandemi yang ngumpul tugasnya bisa nanti-nanti, atau bagaimana, nggak tahu juga saya anak-anak ini Pak. Ya mungkin efek pandemi juga pengaruhnya sangat luar biasa Bu Osi ya. Nah, jadi kira-kira Bu Osi pinginnya, kalau Bu Osi memberi tugas atau latihan, Bu Osi yang Bu Osi inginkan bagaimana Bu? Supaya anak-anaknya bagaimana? Nah, kalau dari saya Pak, saya itu pengennya anak-anak ini ketika saya
memberikan mereka tugas itu ya dikerjakan gitu semua murid, walaupun tugasnya itu tidak sempurna gitu kan, tapi setidaknya mereka ada usaha untuk mengerjakan tugas itu gitu. Tapi sejauh ini ya belum semua murid melakukan itu begitu Pak. Saya bingung juga gimana gitu. Oh, jadi Bu Osi pingin anak-anak punya semangat untuk mengerjakan tugas-tugas Bu Osi untuk di kelas. Iya Pak, seperti itu Pak. Heeh. Nah, eh, Kemudian iya Pak. heeh, Bu Osi selama ini mungkin pernah apa namanya memberi beberapa tugas. Nah, Apakah semua anak tidak mengerjakan itu atau bagaimana, Bu? Nah, kalau selama ini Pak, tugasnya itu kan selama ini saya berikan soal gitu. Mereka mengerjakan. Misal saya sudah menjelaskan materi, kemudian saya memberikan contoh soal. Nah, biasanya saya memberikan soal satu atau dua soal gitu kan. Nah, kemudian soal itu dikumpulkan, kemudian saya koreksi gitu. Tapi ya ada anak yang tidak mengumpulkan gitu, alasannya tidak bisa gitu kan. Tapi ketika saya cek ya bukunya bersih gitu, tidak ada usaha dia Pak gitu kan, seperti itu Pak. Iya. Selama ini Bu Osi kalau memberi tugas, apakah sama tipenya Bu Osi? Nah, iya, selama ini saya memberi tugas tipenya sama, Pak. Cuma pernah, Pak, sekali saya itu memberi tugas gitu, eh bukan soal gitu, bukan soal yang saya berikan, tapi tugas produk seperti itu, Pak. Nah, tapi ketika saya memberikan tugas produk, ternyata anak-anak yang tidak mengerjakan soal soal yang saya berikan, mereka malah semangat mengerjakan gitu. Apa saya harus memberikan tugas ini beragam Pak ya? Soalnya saya pernah dengar nih Pak, eh, pembelajaran diferensiasi itu Pak. Nah jadi pemberian tugasnya itu produknya berbeda-beda. Nah saya sempat berpikir apakah saya harus memberikan tugas yang seperti itu ya Pak ya? Bu Osi sendiri udah pernah mencoba tugas yang berbeda dan anaknya kata Bu Osi tadi lebih bersemangat Bu ya. Iya betul Pak. Nah, rencana ke depan Bu Osi bagaimana? Supaya membuat semangat anak yang hilang itu bisa tumbuh lagi. Nah, rencana saya gini, Pak, karena saya kan pernah ngasih tugas yang beda tadi itu mereka bersemangat. Kebetulan saya juga pernah dapat tentang apa? Teori tentang materi pembelajaran berdiferensiasi, bahwa memberikan tugas murid itu harus beragam sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Nah, saya sempat terpikir ingin berencana memberikan tugas ke murid-murid saya ini beraneka ragam gitu Pak. Saya pingin mereka bikin tugas bisa video, kemudian bisa buat artikel, kemudian bisa buat soal, bisa buat infografis dan sebagainya gitu. Saya pengen menerapkan itu gitu. Cuma eh, menurut Pak Mahmud gimana? Kira-kira bisa nggak saya menyiapkan itu ya Pak? Enggak, kalau saya lihat rencana Bu Osi itu bagus. Iya, Kenapa? Bu Osi berusaha untuk memberikan tugas sesuai minat dan kemampuan anak-anak. Dan Bu Osi kan udah punya pengalaman dulu. Lebih hasilnya lebih bagus. Jadi kalau menurut saya hal itu bagus sekali Bu Osi. Dan saya yakin Bu Osi bisa. iya. Berarti bisalah saya menerapkan itu di kelas saya ya Pak ya. Iya, berarti Saya yakin Bu Osi bisa karena Bu Osi juga udah pernah punya pengalaman. iya. Tinggal kapan kira-kira Bu Osi mau memulainya kalau memang mau dilakukan. Ya, berarti saya eh
mau melaksanakannya mulai minggu depan ini, Pak. Kebetulan saya mengajar di 2 kelas fisika itu. Nanti mau saya terapkan semua di 2 kelas itu, biar selama 1 minggu itu saya bisa lihat gitu hasilnya, Pak, dari tugas anak-anak ini. Apakah mereka semua bisa memenuhi atau bagaimana? Mungkin begitu, Pak ya. Bisa Bu Osi dilaksanakan itu. Terus untuk mengetahui berhasil atau tidaknya metode baru itu, apa rencana Bu Osi? Kalau saya mungkin lihat dari presentasi mereka mengumpulkan tugas, Pak. Jadi kalau semua siswa itu mengumpulkan tugas, berarti pembelajaran itu berhasil gitu. Karena kan kalau yang sebelumnya kan banyak yang tidak mengumpulkan tugas. Berarti kalau ketika saya ubah metodenya mereka mengumpulkan tugas, berarti berhasil gitu, Pak ya. Kelihatan nanti setelah 1 minggu itu berarti, Pak, nanti hasilnya. Oh, jadi Bu Osi melihat nanti dari persentase keadaan sebelum metode ini dengan sesudah metode ini, mana yang lebih ada peningkatan nggak dari jumlah siswa yang mengumpulkan tugas Bu Osi ya Iya, Pak, betul, dalam Pak. waktu 1 minggu. Iya, seperti itu, Pak. Heeh. Hmm. Jadi rencana minggu depan gimana Bu Osi? Minggu depan rencananya setelah Kalau udah saya dilakukan, ya setelah saya melakukan sudah melihat hasilnya, ya saya pengen ngobrol lagi nih dengan Pak Mahmud. Gimana kira-kira, Pak ya? bisa Bu, nanti coba kita cari waktu lagi yang pas kita kosong nggak ada jam mengajar, kita coba apa namanya berdiskusi lagi tentang hasil yang sudah dilaksanakan Bu Osi. Dan nanti kalau itu berjalan maksimal, itu kan bisa diadopsi oleh kawan-kawan juga Bu Osi, Oh termasuk mungkin iya. saya. Iya, betul Pak Mahmud. Wah, saya jadi semangat ini, Pak. Tadinya saya sempat ragu apakah itu bisa gitu. Sebenarnya saya sudah udah pernah apa mencoba gitu. Cuma karena belum pernah cerita ke orang lain, saya belum terpikirkan untuk menerapkan itu. Ini karena ngobrol dengan Pak Mahmud ini saya jadi semangat ini mau mencoba itu. Terima kasih ya Pak Mahmud. Sama-sama Bu Osi, tetap semangat. Iya, Saya Pak. yakin bisa, tinggal dicoba Bu Osi ya. Ya ya Pak, ya Pak. Ya. Ayo Pak, kita balik. Kayaknya acaranya udah mulai tuh. Ya Bu Osi ya, semangat. Saya tunggu ceritanya minggu depan Bu Osi ya, Iya setelah Pak. 1 minggu. Ya. Terima kasih banyak ya Ya, Pak. Assalamualaikum Bu Osi. Sama-sama Bu Osi. Waalaikumsalam.